Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Kelas 3, Pelajaran 12, Kisah Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. A. Kisah Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan subtema bahasan Nasab Nabi Ibrahim alaihissalam dan kehidupannya. Anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya, menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian di hari Ramadan yang ke-15 ini? Masih lancarkah puasa kalian? Papa harap kalian puasanya lancar, tidak ada yang batal sekalipun. Papa doakan, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kegiatan di bulan suci Ramadan ini, dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, sebelum pembahasan materi ini Bapak mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, di video pembelajaran kali ini kalian akan belajar tema baru, yaitu pelajaran ke-12, Kisah Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk memiliki kemampuan, yaitu pertama, kalian bisa untuk bersikap lebih sabar dan rela berkurban. Kedua, bisa menjelaskan keteladanan dan hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menceritakan kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Baiklah anak-anakku sekalian, mulai saja ya Bapak berkisah. A. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, nasab Nabi Ibrahim alaihissalam dan kehidupannya. Anak-anakku sekalian, Nabi Ibrahim lahir di Babilonia yang sekarang Irak. Ayahandanya bernama Azar bin Nahur. Ketika itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Raja Namrud bin Kan'an bin Kus. Anak-anakku sekalian, Babilonia adalah negara yang kaya. Rakyatnya hidup makmur, akan tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan penduduk Babilonia justru menyembah berhala. Anak-anakku, anehnya berhala-berhala itu mereka yang membuatnya sendiri, kemudian disembah sendiri. Kedua, anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anakku sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan, yaitu anak bernama Ismail dan Ishak. Anak-anakku, Ismail dan Ishak berbeda ibu, tetapi ayahnya sama, yaitu Ibrahim alaihissalam. Adapun Ismail, ibundanya yaitu Hajar, dan Ishak ibundanya yaitu Sarah. Anak-anakku sekalian, dalam sebuah riwayat, dari Ismail menurunkan Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun dari Ishak menurunkan Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam digelari sebagai bapak para nabi atau Abdul Anbiya. Ketiga, kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan dan kekufuran. Adapun ayah beliau hidup dalam kemusyrikan dan ayah beliau juga seorang pembuat patung atau berhala. Kemudian berhala tersebut dijual kepada penduduk Babilonia dan dijadikannya sesembahan oleh penduduk Babilonia. Anak-anakku sekalian, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Ibrahim untuk menjual berhala-berhala itu. Akan tetapi berkat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan halus menolak perintah ayahnya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bahwa kebiasaan penduduk Babilonia dan juga ayahandanya adalah keliru. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha menyadarkan penduduk Babilonia agar kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyadarkan atas kelemahan berhala yang dijadikan sesembahannya. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan alam jagat raya semesta maya pada ini. Sedangkan berhala-berhala itu tidak dapat membela dirinya sendiri, terlebih-lebih yang lain. 4. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari kebenaran Tuhan yang sebenarnya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, kehidupan masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan berhala-berhala. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Anak-anakku sekalian, ketika malam telah gelap, Ibrahim alaihissalam menyaksikan sebuah bintang. Ia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi bintang itu tenggelam. Dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, tatkala ia melihat bulan terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian, tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku mengharapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. 5. Menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, coba kalian lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-260, dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati." Demikian suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda. Selanjutnya, burung itu dicincang. Kemudian, bagian-bagiannya dicampur satu sama lainnya. Lalu, potongan tubuh ke-4 burung itu dibawa. Kemudian, diletakkan di puncak 4 buah bukit. Ke-4 bukit itu letaknya berjauhan satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, burung-burung itu hidup kembali. Semuanya utuh seperti sedia kala. Anak-anakku sekalian, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun, jadilah, maka yang dikehendakinya pasti terbukti. Allah Maha Kuasa.
Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, menghidupkan yang mati sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihatnya sendiri. Hatinya semakin mantap, keyakinannya semakin kuat, keimanannya semakin bertambah. Baiklah anak-anakku kelas 3 yang soleh dan soleha. Demikian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan pada pelajaran 12 tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bapak mohon maaf jika pemaparan ini kurang berkenan, baik dari segi penyajian atau penyampaiannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di video penjelasan selanjutnya. Masih dalam kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, untuk mendalami materi pada kesempatan hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas, yaitu soal yang terdapat di LKS halaman 45 sampai dengan 46, Romawi 3, dan perbaikan nilai halaman 46. Dan juga LKS halaman 55 sampai dengan halaman 57, Romawi 1 dan Romawi 2. Dilihat contoh lembar jawabannya ya anak-anakku sekalian. Dikerjakan jawabannya saja. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat ya anak-anakku. Banyak-banyaklah berdoa mumpung kita berada di bulan suci Ramadan. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah corona ini segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka kembali seperti biasanya. Bapak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.